Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari translasi protein, di mana arti dari translasi protein adalah suatu proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Tahapan translasi. Terminasi, stop codon menghentikan proses translasi. Protein lepas dari mesin sintesis dan ribosom lepas dari mRNA dan terdisosiasi kembali.
Nova Agustina Adalba, kelas 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang transkripsi dan translasi pada eukariota. Mirip dengan prokariotik kecuali yang pertama AUG mengkode metinion dengan bentuk yang berbeda. Kemudian ada juga mRNA, hanya mengkode satu protein atau monosistronik. Yang ketiga ada transkripsi dan translasi tidak terjadi secara simultan. Yang keempat ada sebelum RNA terbentuk terlebih dahulu berupa pre-mRNA yang terdiri dari yang pertama intron atau urutan RNA yang bukan merupakan penyandi genetik exons. Dan yang terakhir ada untuk membentuk mRNA dari pre-mRNA terjadi splicing atau penghilang intron. Dan pada eukarion proses transkripsi dan translasi tidak berlangsung secara serentak. Transkripsi berlangsung di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di dalam sitoplasma atau ribosom. Dengan demikian ada jeda waktu antara transkripsi dengan translasi yang disebut sebagai fase
tatapan genetik berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Fungsi dari tRNA yaitu untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Baiklah, saya Putri Mediana. Di sini saya akan menjelaskan tentang RNA duta atau disebut messenger RNA, yaitu mRNA adalah RNA yang sintesisnya diarahkan oleh gen pada berkas DNA sebagai pembawa pesan. Dengan kata lain, mRNA adalah RNA yang merupakan hasil transkripsi DNA dan menjadi perantara pembawa urutan protein dalam proses transkripsi. Molekul mRNA kemudian berinteraksi dengan perangkat pensintesis protein dalam sel untuk memproduksi polipeptida. mRNA memiliki tugas utama menjadi pembawa pesan kode dari DNA kepada RNA untuk dibaca dan selanjutnya diterjemahkan atau disebut translasi menjadi urutan protein. Bentuknya berupa rantai basa tunggal lurus dengan kerangka fosfat dan gula ribosa. Molekul ini dihasilkan dari proses transkripsi di dalam inti sel oleh enzim RNA polimerase. Pada eukariota, setelah transkripsi dapat terjadi proses pasca transkripsi seperti penjalinan yaitu splicing dan penambahan poli-A setelah matang. mRNA berpindah tempat menuju sitoplasma dan akan ditangkap oleh RNA untuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein atau translasi. Beberapa faktor yang terlibat dalam sintesis protein yaitu mRNA, kodon, tRNA, site amino dan site antikodon, ribosom, site P dan site large dan small unit. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kodon. Kodon merupakan suatu kode aturan penamaan asam amino yang berdasarkan triplet nukleotida yang terdapat pada untai DNA. Kode triplet yang spesifik untuk membentuk asam amino terdapat pada rMNA, 20 asam amino, start codon dan stop codon. Kodon atau kode genetik
merupakan sistem kodifikasi nukleotida ke asam amino. Kita tahu bahwa nukleotida berjumlah 4, sedangkan asam amino berjumlah 20 asam amino. Apabila kodon disusun oleh satu nukleotida, maka hanya akan ada 4 kodon. Hal ini tidak mencukupi dengan jumlah asam amino yang ada. 4 kodon tidak sebanding dengan 20 asam amino. Pilihan selanjutnya adalah 2 nukleotida. Apabila satu kodon terdiri atas 2 nukleotida, maka jumlah kodon adalah 4⁻², atau 16 kodon. Jumlah ini pun tidak mencukupi dengan jumlah asam amino yang ada. Maka, satu kodon terdiri atas 3 nukleotida. Dengan sistem ini didapatkan kodon sejumlah 4⁻3 atau sejumlah 64. Kondisi ini mencukupi jumlah asam amino yang ada. Sistem kodon dengan 3 nukleotida atau dikenal dengan istilah triplet menghasilkan kodon dengan jumlah lebih banyak daripada jumlah asam amino. Maka berlakulah aturan degenerasi kodon, yang artinya ada beberapa kodon yang berbeda yang mengkode asam amino yang sama. Tabel berikut merupakan tabel kodon universal, di mana masing-masing asam amino mempunyai kodon spesifik. Namun, ada beberapa asam amino yang dikode oleh beberapa macam kodon. Misalnya, pada prolin dikode oleh beberapa kodon yang berbeda, yaitu CCU, CCC, CCA, dan CCG. Ada beberapa penyimpangan terhadap kode genetik universal ini. Misalnya, pada mitokondria Drosophila, UGA yang pada sistem universal berarti kodon stop, tapi pada mitokondria Drosophila, UGA mempunyai makna triptofan. Contoh lain adalah mitokondria hamir. Kodon AUA pada sistem universal mengkode isoleusin, tetapi pada mitokondria kamir, AUA akan bermakna metionin. Begitu juga pada nukleus Candida albicans. Kodon CUG yang pada sistem universal mengkode leusin, pada Candida albicans dia akan bermakna sebagai serin. Demikian tadi informasi terkait proses translasi yang terjadi. Proses di mana mRNA akan diterjemahkan membentuk asam amino yang akhirnya akan membentuk protein. Demikian episode Rumbia kali ini. Selanjutnya, saya Harjana Sibar menjelaskan tentang karakteristik tRNA dan mRNA. tRNA dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus, yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu mensintesis protein. Yang kedua, mRNA